Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami membahas terkait kebudayaan suku khas Betawi. Dan untuk tugas kami ini, untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia untuk dosen pengampu Ibu Vita Visia. Dan untuk sebelum itu, perkenalkan juga kami dari kelompok 11 terdiri dari Dian Lestari, Muhammad Rijal Saputra, Muhammad Raihan Taufikur Rahman, dan juga Ripka Fayanda Malika. Ya, di sini ada beberapa macam klasifikasi ataupun pembahasan terkait apa yang mau kita jelaskan pada presentasi kami kali ini. Dan untuk yang pertama ada tabel sejarah, ada bahasa tentang musik, tari, drama, dan juga cerita rakyat, ondel-ondel, perilaku, rumah, ataupun baju dan senjata tradisionalnya, dan yang terakhir adalah masakan dari suku khas Betawi, seperti itu. Untuk pembahasan pertama adalah mengenai sejarah suku Betawi. Suku Betawi merupakan pencampuran genetik atau akulturasi budaya antara masyarakat yang mendalami Batavia, baik itu budaya dari berbagai wilayah, Nusantara maupun budaya asing. Terbentuk sekitar abad ke-17 dan terbentuk dari berbagai suku bangsa seperti Bali, Sumatera, Cina, Arab, dan Portugis. Dan juga dari berbagai latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda, dan mereka membentuk lingua franca ataupun bahasa Melayu yang akhirnya terbentuk masyarakat homogen secara alamiah. Budaya Betawi pun menjadi penduduk inti ataupun identitas sebagian besar dari masyarakat Jakarta. Dahulu, pada zaman saat Belanda, untuk membentuk suatu identitas kelompok, suatu masyarakat yang homogen, maka terbentuklah nama Betawi yang merupakan pemberian dari Belanda. Nama Betawi ini berasal dari kata Batavia loh. Namun, seiring berjalannya waktu, berubah menjadi Batavi, Betawi, sampai menjadi Betawi hingga saat ini. Dan pastinya itu karena menyesuaikan lidah masyarakat lokal. Oke, lanjut ke bahasa Betawi. Bahasa Betawi Tengahan atau bahasa Betawi dialek Jakarta terdaftar sebagai bahasa Melayu, lebih tepatnya bahasa Melayu Kreol, dikarenakan banyak kosakata serapan. Bahasa Betawi dialek Tengahan tidak begitu beragam kosakatanya dibandingkan bahasa Betawi pinggiran, karena lebih banyak serapan dari bahasa Sunda, Jawa, dan bahasa lainnya. Dialek Betawi juga sendiri ada dua jenis nih, yaitu ada dialek tengah dan dialek pinggiran. Nah, dialek Betawi tengah ini pada umumnya berbunyi setiap pengucapan katanya. Contohnya, kayak kenapa jadi kenape, terus apa jadi ape, terus iya jadi iye, mengapa jadi mengape. Pokoknya setiap kita mengucapkan setiap kalimat tuh pasti ada yang diubah, katanya tuh belakangnya tuh menjadi huruf e. Nah, sedangkan kalau bahasa Betawi pinggiran ini umumnya tuh adalah a. Sebenarnya sama aja sih kayak bahasa Indonesia pada umumnya, cuman yang membedakan di sini tuh volume pengucapan katanya. Di sini tuh lebih keras, kayak orang ngajak ribut. Tapi pada umumnya tidak kayak kita mengajak ribut seseorang, cuman emang bawaannya tuh emang biasanya tuh orang Betawi pinggiran ini setiap pengucapan katanya tuh volumenya keras-keras. Seni musik suku Betawi. Dalam bidang kesenian, misalnya orang Betawi memiliki seni gambang kromong yang berasal dari seni musik Tionghoa. Tetapi juga ada rebana yang berakar pada tradisi musik Arab. Orkes Samrah berasal dari Melayu. Keroncong Tugu dengan latar belakang Portugis Arab, dan Tanjidor yang berlatar belakang kebelandaan. Saat ini suku Betawi terkenal dengan seni lenong, gambang kromong, rebana, tanjidor, dan keroncong. Betawi juga memiliki lagu tradisional seperti kicir-kicir.
susah, lihat gampang dipegang susah, ibarat bulan di atas langit. Rambut panjang ya Tuhan, saya sisirin, ambil senapan ya Tuhan, tembak buaya, masihlah bujang ya Tuhan, saya pikirin, masih bujang saya pikirin, sampai kapan di tangan saya. Dulu beda, sekarang Benny juga memang ada kuncinya. Dulu cinta ya sayang, sekarang benci. Dulu cinta sekarang benci, benci juga ada gantinya. Pengaruh budaya Jawa dengan sedikit unsur Sunda di dalamnya juga ada dalam kebudayaan Betawi seperti pementasan wayang. Selanjutnya kita akan membahas tari, drama, dan cerita rakyat. Pada awalnya, seni tari di Jakarta memiliki pengaruh Sunda dan Tiongkok, seperti tari Yapong dengan kostum penari khas pemain opera Beijing. Selain itu, ada tari ronggeng Blantek, topeng Betawi, cokek, tari silat, dan lainnya. Drama tradisional Betawi antara lain Lenong dan Tonyel. Pementasan lakon tradisional ini biasanya menggambarkan kehidupan sehari-hari rakyat Betawi dengan diselingi lagu, pantun, lawak, dan lelucon jenaka. Kadang-kadang, pemeran lenong dapat berinteraksi langsung dengan penonton. Cerita rakyat yang berkembang di Jakarta selain cerita rakyat yang sudah dikenal seperti Si Pitung, ada juga yang lainnya seperti Jagoan Tulen atau Si Jampang, Nyai Dasima. Cerita lainnya ada Mirah dari Marunda, Murtado Macan Kemayoran, Juragan Boing, dan yang lainnya. Mari kita simak video tari ronggeng yang merupakan salah satu tarian khas Betawi. Kita sudah tidak asing lagi dengan ondel-ondel, bukan? Ondel-ondel merupakan bentuk dari pertunjukan seni suku Betawi yang sering ditampilkan pada acara pesta rakyat. Ondel-ondel ini bermakna leluhur atau nenek moyang yang senantiasa menjaga anak dan cucunya maupun penduduk desa. Ondel-ondel pada zaman dahulu digunakan sebagai penolak bala dan penjaga kampung. Biasanya ia diarak saat ada pagebluk atau wabah yang melanda kampung. Ondel-ondel ini berukuran 2,5 meter yang dibuat dari anyaman bambu dan di dalamnya ada orang yang akan memikul ondel-ondel tersebut. Lalu pada bagian wajah berupa topeng atau kedok dengan rambut yang dibuat dari ijuk.
Ondel-ondel yang memiliki wajah berwarna merah melambangkan laki-laki, sedangkan ondel-ondel yang berwajah putih merupakan perempuan. Nah, sekarang kita akan membahas perilaku dan sifat orang-orang Betawi. Yang pertama, mereka memiliki gaya berbicara yang ceplas-ceplos. Mereka cenderung tidak menyukai basa-basi, jadi saat berbicara, mereka akan langsung kepada pokok permasalahan yang menjadi objek pembicaraan. Ini yang membuat suku Betawi dikenal memiliki gaya berbicara yang ceplas-ceplos. Beberapa orang menilai kebiasaan gaya berbicara inilah yang membuat mereka terkesan agak kasar dan tidak sopan. Masyarakat Betawi juga terkenal tidak suka merantau. Melihat letak suku Betawi di ibu kota Jakarta yang notabene-nya pusat perekonomian negara, membuat masyarakat lebih menyukai bekerja di ibu kota, ditambah rasa kekeluargaan masyarakat Betawi yang sangat erat, membuat mereka tidak ingin untuk pindah. Dan bahkan apabila salah satu anak dari keluarga Betawi menikah, pasangan tersebut cenderung memilih untuk tinggal berkumpul di rumah tersebut. Masyarakat Betawi juga dikenal memiliki toleransi yang tinggi loh. Masyarakat suku Betawi terdiri dari multi etnis dengan adat kebiasaan yang beragam. Suku Betawi dapat hidup berdampingan dengan damai tanpa konflik di antara semua keberagaman tersebut sejak lama. Bagi masyarakat, suku Betawi memiliki toleransi terhadap perbedaan yang harus ditingkatkan untuk menciptakan kehidupan sosial yang rukun dan damai. Yang terakhir, masyarakat Betawi terkenal mahir dalam bela diri pencaksilatnya. Pencaksilat ini merupakan salah satu seni bela diri asli Indonesia yang terkenal hingga mancanegara. Pencaksilat banyak dikuasai oleh masyarakat suku Betawi sebagai sarana untuk membela diri. Orang yang jago pencaksilat di suku Betawi dikenal dengan jawara. Pencaksilat suku Betawi sedikit berbeda seperti dari gerakan yang mengandalkan pertarungan jarak dekat. Kalian pasti sudah sering melihat rumah orang Betawi saat menonton film Sidul maupun FTV-FTV yang menceritakan orang Betawi. Rumah ini disebut dengan rumah kebaya atau rumah bapang, yang dimana bentuk atapnya ini apabila kita lihat dari samping akan terlihat seperti lipatan kebaya. Rumah adat Betawi memiliki ciri-ciri khusus yang bisa kita lihat secara langsung, seperti mereka memiliki teras atau halaman yang luas untuk menggambarkan bahwa masyarakat Betawi terbuka dan menghormati setiap tamu yang datang. Ruang keluarga bagi masyarakat Betawi bukan di dalam rumah, tetapi di luar rumah yang disebut dengan pangkeng. Pada umumnya rumah Betawi juga memiliki kamar sebanyak 4 ruangan, yang dimana kamar dari pemilik rumah tersebut ukurannya paling besar. Bagian samping rumah Betawi biasanya terdapat area makam loh, yang bertujuan untuk mengingatkan pemilik rumah akan kematian kelak. Selain itu, posisi dari pemakaman itu supaya lebih dekat ketika berziarah. Dan untuk baju adat, apakah kalian pernah menonton pentas Betawi atau film Sidul? Dalam beberapa cuplikan film Sidul pasti banyak menampilkan pakaian adat masyarakat Betawi. Pakaian-pakaian ini pun juga sering dipakai dalam acara Pekan Raya Jakarta maupun acara Betawi lainnya. Nah, pakaian adat Betawi ini banyak macamnya loh. Yuk kita bahas satu persatu pakaian adat masyarakat Betawinya. Nah, encim atau yang pertama adalah kebaya encim. Pasti kalian udah nggak asing lagi dengan pakaian satu ini. Kebaya encim merupakan pakaian yang paling sering kita lihat, terutama di kalangan perempuan mulai dari anak, remaja, hingga wanita dewasa karena kesannya itu ditampilkan sederhana namun anggun. Kebaya ini terbuat dari kain berbahan lasce atau brokat Eropa yang dikombinasikan dengan sentuhan bordiran masyarakat lokal yang biasanya bermotif bunga. Nah, bordiran yang digunakan pun dalam kebaya encim ini juga beragam. Salah satunya bordiran yang berlubang banyak yang disebut kerancang, dan pada zaman dahulu, kerancang ini dibuat secara langsung sehingga lebih halus dan mendetail. Tidak seperti sekarang yang dibuat dengan bantuan komputer. Kerancang yang dihasilkan cenderung kasar, keras, dan tidak sempurna. Kebaya ini memiliki kerah yang berbentuk V-neck 4. Oke, lanjut ke baju sadaria. Baju sadaria ini digunakan oleh para laki-laki Betawi dan seringkali dipasangkan dengan kebaya encim. Pakaian ini sering digunakan dalam festival Abang None dan juga Pekan Raya Jakarta. Baju sadaria ini berupa baju takwa atau baju koko
yang berkeras Shanghai atau keras tertutup setinggi 3-4 cm. Umumnya pakaian ini berwarna putih dan berlengan panjang. Jika dilihat dari sejarah, pakaian ini banyak terinspirasi oleh budaya Cina yang para lelakinya banyak mengenakan baju koko. Disebut baju koko karena pakaian ini banyak dipakai oleh para koko atau kakak laki-laki dalam bahasa Mandarin. Baju pangsi. Pakaian adat Betawi yang satu ini sering dipakai oleh para jawara Betawi yang notabene para pendekar. Satu setel pakaian ini terdiri dari baju tikim dan celana pangsi. Hanya saja, belakangan ini pakaian ini lebih dikenal dengan baju pangsi. Berdasarkan catatan sejarah, baju tikim dan celana pangsi mendapatkan pengaruh dari budaya China. Baju tikim berasal dari bahasa Hokkien, yakni Tui Kim, dan celana pangsi berasal dari pangsi. Keduanya diadaptasi dari pakaian orang-orang China yang tinggal di Batavia. Baju pangsi ini memiliki bentuk leher bulat seperti huruf O atau bahasa kekiniannya onek, disertai dengan lengan panjang. Baju pangsi dibuat dengan ukuran yang longgar dibandingkan ukuran tubuh pemakainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pakaian pengantin Betawi. Sesuai namanya, pakaian pengantin Betawi diperuntukkan untuk pasangan yang sedang melangsungkan acara pernikahan, seperti pakaian pengantin di daerah lainnya. Pakaian pengantin Betawi ini memiliki ciri khas dan keistimewaan seperti pakaian adat lain, karena pernikahan adalah peristiwa yang sakral. Pakaian pengantin Betawi ini merupakan perpaduan dari budaya Arab, Cina, India, dan Eropa, sehingga tidak heran jika pakaian adat Betawi satu ini memiliki model yang cukup unik. Untuk pria, pakaian pengantinnya bernama dandanan care haji, sementara untuk wanita, pakaian pengantinnya bernama dandanan care none pengantin Cine, yang biasanya terdapat rumbai-rumbai yang menutupi sebagian wajah. Lalu ada pakaian bangsawan ujung serong, yang dikhususkan untuk para bangsawan dan demang. Pakaian ini dinamakan pakaian bangsawan atau ujung serong dan umumnya hanya digunakan untuk para laki-laki. Pakaian satu ini sering digunakan oleh aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil di kantor pemerintah. Pakaian satu ini sering digunakan oleh aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil di kantor pemerintah. Acara pernikahan seperti tamu atau wali, peringatan hari besar, menyambut tamu istimewa, dan acara-acara resmi lainnya. Selanjutnya, Betawi juga memiliki senjata khasnya loh. Senjata tradisional orang Betawi yang populer itu ada golok, dan juga tidak hanya golok yang menjadi populer, tetapi masih ada juga yang lainnya seperti trisula dan entoya. Golok ini sering dipakai untuk aksesoris keseharian busana adat Betawi yang dikenakan oleh kaum pria Betawi. Terbagi dalam 3 jenis, yaitu golok kerja, golok simpenan, dan golok soreanan. Golok kerja atau golok dapur ini dipakai untuk keperluan rumah tangga. Golok simpenan digunakan sebagai alat untuk memotong hewan, dan golok soreanan pinggang berguna untuk berjaga-jaga dan mempertahankan diri dari musuh. Karena golok soreanan memiliki sarung atau tempat penutup dari mata goloknya yang berfungsi untuk melindungi si pengguna dari ketajaman golok. Betawi adalah salah satu daerah yang kaya akan ragam kulinernya. Hidangan Betawi mudah ditemukan baik di pinggir jalan maupun di acara-acara tertentu. Apabila kalian sering datang ke festival-festival Jakarta atau Pekan Raya Jakarta, kalian akan sering menemukan bir peletok, kerak telur, soto Betawi, selendang mayang, dan masih banyak lainnya. Bagaimana menurut kalian mengenai suku ini? Menarik bukan? Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai suku Betawi. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.